Gak bosan-bosan nih, lagi-lagi brand dari NYK ini mengeluarkan sebuah keyboard dengan tipe baru. Ini ada Helens 63 atau yang disebut dengan MKN07. Kali ini sedikit berbeda dengan keyboard-keyboard sebelumnya karena sesuai namanya Helens 63, dia hanya memiliki 63 keys yang dimana itu sangat-sangat compact banget ya untuk sebuah keyboard. Karena ini lebih kecil dari keyboard 10 keyless yang biasanya 87-an keys. Ini cuma 63 keys guys, jadi ini beneran cocok banget buat kalian yang suka traveling, mungkin suka bawa keyboard kemana-mana, atau mungkin kalian pengen bikin setup yang compact banget, yang sangat-sangat minim gitu untuk setup kalian ya. Oke, sebelum dari itu gue cukup kaget dengan harganya ya, karena ini harganya sangat-sangat terjangkau, hanya dengan Rp228.000 saja. Kalian sudah mendapatkan keyboard mechanical yang menurut gue cukup oke ya kualitasnya. Oke, sebelum dari itu kita coba unboxing dulu dan kita lihat apa aja di dalamnya. Di dalam dusnya ini seperti biasa ada tampilan keyboardnya dan juga ada spesifikasinya. Nah, di dalamnya kalian mendapatkan sebuah keyboard, buku panduan penggunaan seperti biasa, dan juga switch sekaligus keycap spooler ya. Dan inilah penampakan untuk keyboardnya. Oh ya, ini adalah wire keyboard, bukan keyboard wireless ya. Tapi yang gue suka untuk kabelnya ini dia detachable alias bisa dicabut. Ini memudahkan buat penyimpanan atau mungkin kalian suka mau bawa-bawa traveling ya seperti yang gue bilang tadi. Sehingga kalau misalkan kalian sedang tidak pakai, kalian mau masukin tas, kalian tinggal cabut aja si kabelnya ini. Udah deh, kalian tinggal bawa seperti ini. Ya, jadi ini enak banget untuk detachable USB-nya ini ya. Kita singkirin dulu dan inilah penampilan dari keyboardnya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, ini sangat-sangat compact hanya dengan 63 keys saja. Jadi benar-benar dari 10 keyless itu masih di-pack lagi ke dalam sehingga ini adalah tampilan 63 keys. Nah, dia juga ada lampu LED-nya. Kita coba aja langsung colokin untuk ke komputer ya. Oke, di sini langsung nyala untuk lampu LED-nya. Lampu LED-nya ini rainbow ya, bukan RGB. Bedakan rainbow dengan RGB. Namanya rainbow itu jadi dia sudah fix untuk per key-nya ini. Jadi misalnya samping kanan ini warnanya biru, samping tengah ini ada hijau, orange gitu ya. Jadi warna gradasi aja gitu. Cuman dia ada beberapa mode di sini, mode lampu yang bisa kalian nyalakan dengan menekan tombol Fn dan juga backspace. Ya. Dia ada yang breathing seperti ini, ada yang muter-muter, ada juga yang bisa tuh kayak ular begitu ya. Ada yang kedap-kedip dan lain-lain. Kalian bisa atur sendiri untuk tipe lampu LED-nya ini ya, tipe rainbow-nya. Di sini kalian juga bisa untuk ganti arahnya menggunakan Fn kiri, tombol kiri arrow dan kanan, atau mengatur lampu intensitas cahayanya. Jadi atas ini buat naikkan lampu RGB-nya, bawah ini untuk turunkan. Ya. Jadi kalau kalian nggak suka lampu RGB-nya juga bisa kalian matikan dengan menurunkan seperti ini ya. Jadi seperti compact ini juga ada yang nggak suka, gue nggak suka warnanya terlalu norak. Kalian bisa matikan juga untuk lampu RGB-nya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, oke? Nah, dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan 63 keys ya. Dan keycaps dan switch-nya ini bisa kalian cabut. Jadi removable dan switchable juga. Jadi kalau kalian misalkan, gue punya switch untuk escape-nya pengen yang lebih berat, kalian pengen ganti switch-nya juga bisa ya. Jadi kalau kalian misalkan suatu saat, tombol A-nya rusak gitu ya. Kalian tinggal ganti aja untuk switch-nya gitu. Kalian beli switch tersendiri. Itu yang membuat sebuah mechanical keyboard awet sih. Jadi awet sih menurut gua. Nah, fitur lain yang dimiliki dari keyboard ini adalah dia mempunyai fitur full keys anti ghosting. Sehingga kalau kalian pencet beberapa keys sekaligus, dia akan langsung ngeregister sekaligus ya. Jadi nggak satu persatu. Ini yang membuat keyboard ini bisa digolongkan sebagai keyboard gaming sih. Jadi kalau kalian gaming, kalian mencet beberapa keys sekaligus, ini juga dia nggak akan terganggu sama sekali. Selain itu, kenapa bisa dibilang ini keyboard gaming juga? Karena dia juga sudah bisa ada makronya yang kalian bisa atur menggunakan aplikasi yang kalian bisa download gitu di websitenya. Jadi ada drivernya untuk mengatur makronya, dan juga dia memiliki onboard memory di dalam keyboard ini. Ini yang membuat keren banget sih. Jadi sehingga kalau kalian menyalakan lagi, nanti kalian nggak perlu atur ulang makronya, dia sudah tersimpan di memori ini gitu. Menurut gue ini salah satu kelebihan yang dimiliki keyboard mahal sih ya. Tapi di keyboard ini kalian bisa menikmati dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Untuk switch-nya sendiri dia memakai Outemo switch yang menurut gue udah jadi patenan ya, yang udah standar banget. Dan juga dia sudah double injection keycaps ya, sehingga
ini sudah kalian punya kuku atau apa kegores, dia nggak akan hilang gitu selama bertahun-tahun. Untuk feel mengetiknya menurut gue ini cukup enak ya dipakai mengetik. Ini yang gue coba adalah untuk yang Blue Switch ya. Dia cukup clicky dan menurut gue lebih clicky sih dibandingkan Blue Switch pada umumnya ya. Entah kenapa di keyboard ini gue lebih merasakan Blue Switch-nya lebih nyaring gitu dibandingkan Blue Switch lainnya gitu ya. Untuk pemakaian pertama kali sih menurut gue agak kagok ya untuk 63 keys ini. Kenapa? Karena kadang ada beberapa keys yang nggak di tempat sesuainya. Contohnya si FN ini di pojok kanan bawah ya. Biasanya kan arrow itu di pojok kanan bawah gue biasanya. Dan arrow ini menurut gue posisi arrow-nya itu agak kurang pas gitu. Sehingga tombol arrow atasnya itu agak ke samping kanan ya. Dan itu menurut gue agak kadang pakai untuk beberapa kali. Awal-awal masih agak kagok sih, masih agak susah ya. Cuman kalau kalian pakai untuk waktu yang lama-lama juga akan terbiasa. Dan inilah hasil mengetik menggunakan Helens 63. Seperti yang gue bilang tadi, keunggulan dari keyboard ini lagi-lagi ke compactnya. Jadi kalau kalian pengen beli keyboard ini, beneran yang kalian cari mungkin dari segi desainnya dia, karena hanya memiliki 63 keys sehingga nyaman banget gitu kalau kalian pakai gaming seperti ini ya. Di sini ada mouse, jadi kalian bisa lebih leluasa geserin mouse kalian, sehingga keyboard ini sama sekali nggak mengganggu untuk area gaming kalian gitu. Kalau kalian punya meja yang terbatas, meja yang kecil, meja yang compact, ini juga nyaman banget buat dipakai ya. Kalau kalian pakai untuk di kantor atau mana, kalian suka bawa-bawa, kalian suka WFH, WFC gitu ya. Kalau kalian tinggal bawa aja seperti ini, gulungin kabelnya, dan ya udah kalian masukin ke tas dan ready to go. Gitu. Jadi menurut gua keyboard ini salah satu rekomendasi sih buat kalian yang kerjanya mobile atau kalian suka pergi-pergi gitu ya. Dan ya ini jadi salah satu pilihan selain 10 keyless sih. 10 keyless aja menurut gua udah sedikit compact gitu, tapi di sini kalian jangan khawatir karena fungsi-fungsi dari 10 keyless itu tombol-tombol seperti page up, page down gitu, home end di sini juga kalian bisa pakai ya menggunakan FN, mode fitur FN. Jadi kalian jangan terlalu khawatir. Nah, kalian masih bisa pakai ini juga. Dan juga dia masih menyelipkan beberapa media key loh yang gua kagum juga. Di sini ada beberapa media key seperti volume up, volume down, dan juga mute. Di sini juga ada ini. Jadi benar-benar fitur-fiturnya nggak dipangkas sama sekali. Jadi kalau kalian mau pakai semua fiturnya masih tersedia di sini. Mungkin butuh penyesuaian aja sih buat kalian pakainya gitu. Karena 63 keys menurut gue salah satu keyboard yang jarang ya, cukup jarang ada di pasaran. Biasanya yang banyak itu 10 keyless dan full key. Jadi menurut gue ini bisa jadi rekomendasi banget sih buat kalian dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya menurut gue di tahun 2024. Full mechanical keys gitu ya. Bisa banyak fitur juga. Bisa ke gaming juga, kalian pakai untuk kompetitif juga masih oke gitu. Jadi menurut gue ini salah satu price to performance yang paling baik sih untuk dari segi keyboard ya dari NEK ini, yang bisa kalian pertimbangkan untuk beli gitu. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dan pengen beli produk ini juga, seperti biasa nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Kalau kalian ada pertanyaan seputar produk ini atau produk yang lainnya, kalian bisa tinggalin di komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.